Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo amigos teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wita Rahmawati di acara podcast kita kali ini, yaitu tentang kesenian. Nah, sekarang ini udah ada salah satu narasumber yang sangat-sangat sangat-sangat menginspirasi gitu di Semanis. Siapa lagi kalau bukan Kawawan Darmawan. Saya hai dong. Halo amigos. Perkenalan dulu nggak? Iya dong. Anak-anak Semanis sudah kenal dulu semua. Perkenalkan, nama aku Kawawan Darmawan. Saya dari gue udah alumni dong. Nggak apa-apa. Aku dari alumni SMA Negeri 1 Sumber tahun 2020. Karena ya, dan kebetulan waktu SMA aku berkecimpung banyak banget di dunia seni dan ikut organisasi di OSIS juga. Aku kebetulan menaungi seni juga gitu. Jadi ya sedikit banyaknya tahu lah mengenai seni di SMA Negeri 1 Sumber gitu. Tuh keren banget kan teman-teman. Oke, jadi banget. Tadi udah lihat ya tariannya Kawawan itu bagus banget gak sih? Nah, bisa aja. Ada yang lebih bagus kok, ada yang lebih bagus. Ada anak Semanis juga yang lebih bagus, yang udah pro lah. Kalau aku mah sekedar bisa aja lah ya. Oke, nah tadi itu nama tariannya apa sih Kawawan? Itu tuh nama tariannya tari topeng samba. Oke, namanya itu tadi tari topeng samba. Nah, kenapa sih Kawawan itu lebih milih tari topeng samba? Sebelumnya kalau tari topeng samba nih lebih mudah dipahami sih, lebih mudah dipelajari. Kalau di sanggar aku, kebetulan aku ikut sanggar juga, itu tari topeng samba itu adalah basic dari tari topeng yang lainnya gitu. Jadi sebelum masuk ke tari topeng yang lainnya itu ya basicnya dari tari topeng samba. Jadi tujuannya aku nari tadi tuh ya biar para amigos ini pada bisa tertarik lah. Mikirnya tuh kalau tari topeng itu nggak susah, pada mikirnya tuh kalau tari topeng tuh mudah gitu. Jadi maulah mempelajari tari topeng gitu. Oke, terus asal usul tari samba itu dari mana sih Kak? Kalau mungkin asal usulnya bukan tari samba ya, tapi tari topeng. Kalau tari topeng itu sebenarnya itu tuh adalah usaha para Sunan Kalijaga sama Sunan Gunung Jati kalau nggak salah, itu pada tahun 1470-an. Mereka tuh kayak bekerja sama gitu. Kalau Wita tahu nggak Sunan Kalijaga penyebaran Islam pakai apa? Nggak tahu pasti. Kalau Sunan Kalijaga pakai wayang kulit. Kalau Sunan Gunung Jati pakai tari topeng Cirebon gitu. Nah terus tadi kan aku nari tari topeng samba. Nah sebenarnya tuh nggak hanya satu kan. Wita kan juga mungkin tahu kan banyak tari topeng kan banyak banget tuh versinya. Di Cirebon aja tuh hampir ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Selangit, Losari, banyak deh pokoknya, nanti cari tahu aja banyaknya. Mungkin di Google juga banyak. Terus ada 5 wanda. Paham nggak 5 wanda? Apa Jadi, tuh? 5 bahasa mudahnya tuh bisa dibilang 5 tingkatan. Jadi tingkatan pertama tuh ada Panji, tingkatan kedua tuh Samba, tingkatan kedua Rumyang, Tumenggung, baru Kelana kalau nggak salah. Gitu urutannya. Kalau tari topeng Kelana. Apa tadi gue tari apa? Samba ya. Oh bahas Kelana. Tari topeng Samba sendiri itu menceritakan sosok anak kecil yang kayak anak usia SD lah, anak SD yang lagi suka jalan-jalan, lagi suka aktif-aktifnya banget. Terus di situ ada terbukti juga di gerakannya tuh ada kayak jalan pelan gitu kan, kalau anak-anak kayak lincah gitu. Mungkin kalau tari topeng samba sebegitulah. Oke, jadi itu ya asal usulnya. Iya betul. Nah, di antara tari topeng yang lain itu apa sih yang membedakan tari samba dengan tari topeng yang lainnya? Mungkin ya itu yang sudah aku jelasin tadi. Jadi setiap wanda, setiap tingkatan itu ada ciri khasnya masing-masing. Soalnya kalau kata guru aku di sanggar itu, jadi kalau Panji menceritakan kita kayak masih bayi gitu. Terus gerakannya itu emang susah banget gitu. Jadi dia tuh diem aja, Panji tuh diem aja. Sebenarnya menurut kamu susah nggak sih diem aja? Enggak kan? Tapi menurut kita para penari tuh pusing, malah tambah pusing ketika kita harus diem aja. Soalnya di situ ya bingung mau ngapain, terus juga kayak matanya tuh sipit banget tuh. Kamu ngeliat ke depan, ngeliatnya ujung kaki, ujung jempol. Nah itu. Terus kalau samba ya gitu anak kecil yang tadi. Terus kalau Rumyang dewasa lah kayak kita gitu, kayak udah mulai jatuh cinta, terus udah mulai kayak apa ya, udah malu gitu kan, jaga image gitu kan. Kalau Tumenggung udah mulai dewasa, udah kayak kita mau menikah dan lain sebagainya, udah mulai dewasa. Kalau terakhir Kelana itu udah dewasa lah, udah sepuh gitulah, bisa dibilang gitu. Dia punya ciri khas masing-masing sih, jadi nggak bisa
Yang membedakan paling itu kedoknya bisa membedakan Iya. gitu. Berarti tari topeng samba itu warna topengnya putih ya? Ya tari topeng samba putih, Panji putih. Aku suka yang Rumiang pink soalnya warnanya. Lucu banget tuh, parah. Yang lainnya yang dua-duanya itu merah. Oke, Gitu. terus ada makna tersendiri nggak sih Kak dari setiap gerakan itu tuh? Gerakan dia maknanya apa gitu? Gerakan yang halus-halus apa sih maknanya kayak gitu? Mungkin kalau di tari topeng samba sih aku belum ngeh ya, aku belum terlalu explore jauh. Tapi aku pernah ngelihat atau ngebaca gitu ya di web apa itu di tari topeng Panji Wit. Jadi dia tuh ada kayak gerakannya tuh berdiri, ngawiji kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi ya amigos. Itu namanya ngawiji dan itu tuh maknanya tuh adalah kayak ke Tuhan gitu. Tuhan itu adalah satu, ngawiji kan satu gitu kan, kayak Tuhan adalah satu mungkin itu. Kalau samba belum ngeh, mungkin aku yang belum ngeh, nanti aku explore lagi deh. Mari bareng-bareng Wita juga ayo mulai belajar. Iya, Soalnya oke. kalau bukan Wita kan siapa lagi gitu kan. Oke, nah kawan ini belajarnya dari mana sih bisa eh jadi penari kayak gitu lah? Kalau aku awalnya mulai dari zaman SMP, Wit. SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Kelas 7 atau kelas 8. Jadi aku tergabung dalam ini loh, buat perpisahan. Biasalah. Ayo siapa kan. Kebetulan dulu juga ikut OSIS juga kan. Jadi Iya. wah ini nggak ada lagi nih anak-anak yang mau nari. Jadi udahlah aku aja yang nari. Dan 2 tahun berturut-turut jadi yang gitu juga, yang penari perpisahan juga. Jadi kayak udah kamu ikut ke sanggar aja. Dan aku awalnya kan ya udahlah ikut-ikut aja gitu kan, udah ikut, ayo ikut. Ya udah ikut, terus lama-lama jadi kok enak ya, kok kayak ini kayak aku bisa gitu kan, kayak ini passion aku kayaknya deh. Jadi aku terusin aja terus sampai SMA selesai. Masuk SMA kayak aku udah nggak ke sanggar lagi karena itu SMA aku nih emang top banget kan, berangkat pagi pulang sore kayak keren banget. Dan mungkin dari SMA aku cuma di eskul gitu, terus sesekali lah ke sanggar main gitu, kayak udah nggak rutin lagi sih. Awalnya mah dari situ, dari SMP gitu. Oke, jadi emang udah lumayan lama banget ya mendalami tarinya. Lumayan lah. Ada kesulitan tersendiri nggak sih kawan buat mendalami dunia tari kayak gitu tuh? Kalau dunia tari mungkin bahasanya luas ya. Kalau mungkin tari tradisional, yang sulit itu ketika aku harus menarikan yang notabene gerakan cewek loh. Kesulitannya itu bikin lentur badan aku. Alhamdulillah aku bersyukur banget dikasih sama Allah dengan badan yang selentur ini gitu kan, selembek ini kan. Jadi dengan mudahnya aku menghafal gerakan tari, mempelajari gerakan tari. Mungkin kalau yang cowok-cowok keker yang mau belajar tari, atau cewek-cewek yang terlalu lembut yang mau belajar tari, itu kayak harus berjuang banget sih. Karena ada di tari topeng samba juga ada yang gerakan lembutnya, ada yang gerakan apa ya, tegang, apa sih bahasanya tegang, Apa ya? Ya gitu deh. ya gitu deh ya kan, mungkin amigos juga tahu kan ya, ada gerakan gitunya. Jadi nggak semuanya lentur sih. Makanya kalian misalkan ibaratkan kalau tari itu semuanya lentur, enggak juga. Emang lo pikir tari hanya balet aja yang gitu-gitu kan? Ya enggak lah. Ada gagahnya juga ya. Ya pasti di tari topeng juga kan, nanti di tingkatan tari topeng Kelana sama tari topeng apa tuh Tumenggung itu udah gagah. Jadi nggak ada lagi yang kayak anak kecil yang gemulai gitu. Tapi kalau bicara tentang tari topeng Rumiang itu kayak aku suka banget sih, Wit. Kayak aku banget gitu kan, kayak pelan-pelan gitu. Kamu tahu sendiri kan gitu. Oke, selanjutnya kawan ini pernah ngerasa minder nggak sih sama orang-orang yang jauh gitu tuh, yang lebih jago dari kawan? Kalau minder mungkin ya selalu lah, pernah banget, apalagi pas masuk SMA ketemu sama anak-anak yang kayak notabene mereka jam terbangnya udah jauh banget, mereka jam terbangnya udah tinggi banget, mereka udah sering tampil, mereka udah sering dipanggil dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di sini aku balik lagi ke niat awal aku, kayak aku tuh belajar tari tuh buat apa sih? Belajar tari tuh emang aku buat terkenal, belajar tari emang buat dikenal banyak orang? Enggak, sebenarnya aku belajar tari kan buat mengenal diri aku. Pertama, mengenal diri aku sampai mana kemampuan aku. Kedua, ya aku emang suka gitu. Jadi kalau minder pasti ada, bukan minder sih, kayak apaan sih? Itu tuh apa sih itu nama bahasanya? Apa ya? Apa ya?
bukan iri mungkin ya, iri apaan sih gitu kan, gue juga bisa kali gitu kan paling begitu sih ya. Pasti ya semua penari kayaknya pasti merasakan itu, merasa disaingi gitu kan. Gue juga bisa kali, lo emang lo pikir lo aja gitu. Tapi ya aku meredam, jangan sampai kayak gitu, soalnya tujuannya kan buat gali potensi aku aja gitu. Jadi bukan minder ya, lebih ke kayak bikin semangat gitu ya. Betul, kayak gue juga bisa, udah gue bakal latihan lagi gitu. Terus apa sih yang harus dikuasai atau apa kuncinya buat orang-orang awam yang mau belajar tari gitu? Kuncinya cuma satu, konsisten. Oke, konsisten tuh ya. Soalnya nih amigos, misalkan kalian punya satu kegiatan nih, misalkan contoh tari, kalian latihan baru sebulan 2 bulan, udah ngerasa aduh capek, aduh nggak bisa, ya kalian baru kenalan sebulan 2 bulan gitu kan. Buat deketin cewek aja butuh bertahun-tahun kan, apalagi buat deketin kayak ginian yang benda mati gitu kan. Nah buat kalian misalkan mau belajar tari atau apa, ikutin aja alurnya gitu, ikutin alurnya sebaik mungkin. Pokoknya nurut aja sama pelatih dulu, nurut. Baru 1 tahun 2 tahun misalkan kalian udah ngerasa, misalkan udah 2 tahun ya Wit ya, misalkan kalian ngerasa aduh aku belum bisa nih, berarti harus ada yang dikoreksi nih dari diri dia. Tapi misalkan 2 tahun aku udah bisa, nah terus gali terus, nah itu berarti udah ada passionnya di situ. Kalau belum ada passionnya berarti ya udah tinggalin aja. Yang gue nggak bisa udah 2 tahun kan ngapain juga kan, buang-buang waktu gitu kan. Jadi itu ya kuncinya teman-teman, kuncinya itu konsisten. Betul banget. Oke, terus yang terakhir nih. Terakhir nih. Iya. Setiap kita ngelakuin sesuatu hal itu, apalagi yang baik ya, betul, pasti ada yang mendorong kita dari belakang. Betul. Nah, siapa sih inspirator terbesar Kawawan untuk untuk tetap bertahan di dunia seni? Inspirasi ya, mungkin aku dapat inspirasi dari siapa gitu ya. Pertama Maestro Tari Indonesia. Itu yang Didi tahu, iya keren banget itu yang kalau nari itu bisa 2 depan belakang itu bener-bener sih, kayak dia tuh kayak penari lintas gender gitu ya. Jadi dia lebih sering menarikan tarian cewek daripada tarian cowok, dan ya gitu ya, aku emang suka banget sama dia. Terus kebetulan aku juga kayak aktif di marching band juga, jadi aku kayak nyabang juga di dunia modern juga, kayak kayak ya tari-tari modern gitu, tapi bukan yang hip hop, bukan yang gitu-gitu, kayak yang olah tubuh, banyak olah tubuh gitu kan. Itu. Terus yang kedua siapa lagi ya? Kayak aku malah hampir suka semua penari-penari yang dari Bali. Soalnya mereka tuh latihannya tuh dari kecil, Wit. Jadi kayak umur 4-5 tahun itu udah mulai latihan gitu kan. Jadi kayak loh mereka kok bisa gitu. Gue waktu umur 4-5 tahun masih ngapain, masih main-main gitu kan. Gitu mungkin semua penari Bali aku suka. Terus yang itu yang pertama yang Eyang. BTW kemarin aku sempat video call sama Eyang. Oh my god, jangan dimasukin guys. Keren banget kan tuh sampai video call. Aduh. Oh my god, itu bener-bener gak sengaja banget. Dan dia tuh welcome banget. Dan aku bener-bener ngambil banyak banget pelajaran dari dia. Kayak dia tuh walaupun udah kayak keluar negeri, dia udah sering tur banget, udah sering ke 47 negara kalau nggak salah waktu itu dia cerita. Udah sering banget gitu, tapi masih tetap rendah hati gitu. Jadi ya aku pengen sih dia gitu kan, walaupun seberapa tinggi aku tetap kayak rendah hati, walaupun kadang-kadang kan aku suka ini gue loh gitu kan, gue suka sombong gitu kan, tapi bercanda guys gitu. Oke, jadi itu ya inspirator terbesarnya. Dan kemarin juga aku lihat di berita itu ya, yang di Talk itu ikutan main Nati Challenge. Oh iya, kan? Keren banget itu. Amigos pada lihat nggak coba? Iya, nanti amigos pada lihat ya, jangan sampai. Keren tahu, ya ampun. Itu banyak topengnya, oh my god. Iya. Banyak banget lucu-lucu lagi. Aku pengen banget yang banyak kayak gitu. Oh my god, semoga ada sih aku kayak gitu. Oke, gitu. Keren banget gak sih sampai bisa video callan sama inspirator terbesarnya? Ya itu bener-bener bikin mood aku naik banget sih. Makin semangat ya pastinya ya. Insya Allah, semoga doain aja. Soalnya masa pandemi kayak gini kayak udahlah mager gitu kan, udah males banget gitu. Mau nari-nari apalagi, orang mau jalan aja pusing kan, apalagi nari-nari gitu kan. Tapi masa pandemi kayak gini harus tetap banyak gerak ya. Betul banget. Jangan cuma rebahan aja. Iya. Nanti sekalinya gerak sakit semua. Iya bener, kemarin parah. Aku tadi malam nih demam. Kemarin aku habis latihan gitu kan, tadi malam demam. Oh my god. Bener-bener pandemi ini nih bikin gue mager banget gitu kan. Iya sih.
bikin mager kemana-mana gitu. Pengen banget. rebahan aja. Iya banget, gak usah belajar, gak usah. Pengennya gibah aja lewat handphone gitu kan. Itu doyan Nah, banget gue. kalau nih ada pesan buat anak-anak muda nggak sih? Buat kayak harus ngelestariin budaya gitu. Pesannya apa buat anak-anak muda? Mungkin nggak balik lagi sih, Wit. Aku nggak ngeharusin mereka buat terjun ke budaya dunia seni atau apa lain sebagainya gitu. Tapi aku cuma pengen ngingetin, ketika budaya lo udah diambil oleh negara lain, lo baru berkoar. Iya. Tapi saat budaya lo masih ada, kenapa nggak lo lestarikan gitu kan? Emang bisa keluar doang gitu kan. Kalau bukan lo siapa lagi gitu kan. Kalau bukan kamu siapa lagi. Ayo makanya kita seenggaknya kalau kalian nggak mau nari, kalau kalian nggak mau terjun, kalian nggak hargain gitu. Kalian nggak hargain. Kalian, aku nggak ngelarang kalian suka K-pop, suka Cina, suka drama Cina, Dracin, Dracin, terus apalagi itu lah yang Inggris luar itu. Aku nggak ngelarang kalian buat suka itu, tapi seenggaknya kalian juga paham, kalian juga tahu kalau kalian tuh punya budaya tersendiri gitu kan. Misalkan ditanya kalian, tari topeng itu apa aja ya? Misalkan di Cirebon gitu ya. Terus misalkan Bali, tari Bali itu apa aja jenisnya ya? Dan nggak tahu. Tapi ketika ditanya, drama Korea yang waktu itu apa ya? Sampai apa runtutannya gitu kan? Relate banget nggak sih? Iya kan? Ya, itu kayak Wita banget gitu loh. Iya kan? Makanya ayo mulai belajar. Wita juga ayo mulai belajar gitu. Biar mulai kenal gitu sama seni. Seru kok, serius, insya Allah seru. Terus kalau kalian udah ngedalamin, misalkan kalian udah bener-bener cinta, nanti pundi-pundi itu mulai datang Wita gitu. Tuh guys, kan semuanya pokoknya misalkan udah didalami, udah kalian udah ikhlas jalaninnya, insya Allah pundi-pundi mau ngikuti. Jadi nggak ada tuh kayak aku masuk sini nanti nggak dapat duit atau kerjanya susah, nggak. Insya Allah misalkan kaliannya ikhlas pasti. Tuh emang enak ya guys ya kalau kita kerja tapi kitanya juga hobi banget sama kerjaan itu. Pasti bakalan dijalanin terus sampai akhir hayat. Iya. Ya enggak akhir hayat juga sih ya. Kayak masa aku masih nari aja sampai tua-tua gitu ya, enggak sih. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Kita itu harus menghargai budaya kita sendiri sebelum diambil sama negara lain. Iya, betul banget. Apalagi yang sekarang lagi viral tuh udah ada diambil terus baru biarin lah mereka yang begini kan, aku mah enggak ya, diem ya. Oke, jadi kayak gitu podcast kita hari ini. Sebelumnya makasih banget nih sama Kak Wawan yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast yang mungkin nggak ada apanya sih, apaan sih gitu. Semoga podcast dari Osis Manis ini semakin lancar, semakin jaya, semakin bagus, amin. Ya, semoga kalian juga tetap sukses. Ya, makasih teman-teman. Makasih ya yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan dengerin podcast kita ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.